Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat lagi untuk pick a card energi mingguan atau pesan mingguan yang akan saya hadirkan di kesempatan kali ini. Seperti biasanya, saya akan memberikan 4 pilihan ya untuk 4 kartu yang sekiranya apa yang menjadi pesan untuk kalian di dalam memasuki minggu nanti ya, 1 minggu ke depan maksud saya. Ini bacaan timeless. Jadi sejak kamu melihat video ini, untuk 1 minggu ke depan apa yang perlu kamu lakukan atau apa yang perlu kamu benahi dari kartu yang kalian pilih dalam pick a card kali ini, energi mingguan ya. Oke, kalau biasanya saya memilih dengan mempersiapkan dengan batu, sekarang saya langsung menyiapkan 4 kartunya ya. Jadi nanti tinggal dibuka. Kartu pertama. Oke, kartu kedua. Apa yang menjadi pesan dalam 1 minggu ini untuk kalian? Sesuai dengan intuisi, mana kartu yang kalian pilih, mungkin itulah menjadi pesan apa yang perlu kalian persiapkan, apa yang perlu kalian lakukan dalam 1 minggu ini. Ini bacaan timeless ya. Sejak kalian melihat video ini, maka 1 minggu ke depan itu hitungannya. Kartu ketiga dan 1 kartu lagi. Oke. Kartu keempat. 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Adventure Awaits. Wow. Adventure Awaits. Oh, sorry. Kartunya jatuh. Break up your routine and live a little, sweetheart. It's time to some adventure. Plan a vacation. Take a spontaneous drive. A change of pace and scenery will do you good. Plus, you never know whom you'll meet or what you'll experience along the way. A fabulous new friend or partner, a spectacular meal at a charming local joint. The vista of a lifetime adventure awaits. Ini jelas sebuah situasi di mana kamu harus meninggalkan segala kesibukan, segala rutinitasmu yang selama ini mungkin bisa saja menjadi beban ya atau menjadi tekananmu. Ini mungkin juga tentang sebuah situasi di mana ya kamu sedang baru saja melewati sebuah masalah atau apapun. Sekarang waktunya untuk merencanakan sebuah situasi yang lebih menyenangkan ya. Vacation di sini jelas sebuah liburan, tapi karena ini mungkin masih dalam masa pandemi ya ketika video ini saya buat. Jadi ya mungkin lakukan hal-hal yang lebih ringan, yang lebih bisa membuat hatimu senang. Seperti itu, jangan hanya terfokus dengan aktivitas atau rutinitasmu saja, apalagi tentang masalah yang baru saja kamu hadapi. Jadi lupakan itu. Ya. Lakukan apa yang membuatmu nyaman, apa yang menyenangkan dirimu, apa yang menjadi hobimu. Dan dikatakan di sini, mana tahu dari kegiatan itu nanti kamu memiliki pengalaman yang mana mungkin kamu bisa bertemu dengan seseorang yang baru, seperti itu ya, teman baru, partner baru, atau ya kalau kamu misalnya di sini melakukan sejenak, ya entah bagaimana caranya untuk bisa menikmati waktu di luar sejenak ya, karena ini masa pandemi, jadi ya mungkin menikmati makanan kesukaanmu seperti itu sebuah pengalaman-pengalaman yang bisa kamu ambil sebagai situasi yang bisa memberikan kenyamanan untukmu sejenak di sini ya. Adventure awaits. Itu artinya ya sebuah situasi di mana silahkan kamu melakukan kegiatan yang lebih menyenangkan hati dan dirimu di sini. Melakukan perjalanan, itu sih poinnya seperti itu. Tapi kalau saya lihat untuk sebuah perjalanan traveling atau semacamnya, sepertinya saat ini masih belum memungkinkan. Jadi
Ya mungkin perjalanan-perjalanan jarak dekat saja sambil tetap menjaga ya menerapkan prokes ya. Atau ya hanya di sekitar, tetap di dalam lingkungan rumah, tetapi kamu banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan, begitu poinnya. Oke, ada the tower, ada birds, dan ada mouse ya. Saya nggak tahu, di sini seperti sebuah situasi kamu selama ini mungkin terlalu menyendiri, ya. Kamu selama ini mungkin terlalu takut untuk sebuah situasi yang kamu hadapi, dan pada akhirnya kamu seperti menghabiskan waktumu sendirian. Entah itu sibuk dengan pekerjaanmu atau sibuk dengan apa yang menjadi rutinitas kamu. Kamu terlalu fokus dengan membangun usaha kamu, begitu. Jadi ini seperti energi kamu itu sepertinya harus banyak bertemu dengan orang-orang ya. Ini seperti harus bisa bersosialisasi. Jadi mungkin tidak bisa bertemu secara langsung, cobalah ya mungkin di sini mencari kenalan lewat online barangkali ya, atau seperti apa, atau mungkin berkomunikasi secara online dengan ya teman-temanmu, supaya mungkin kamu nanti dari sana bisa bertemu dengan orang baru yang dikenalkan oleh temanmu, seperti itu. Karena kamu selama ini terlalu sendirian, terlalu apa ya, kalau bisa dikatakan di sini kamu terlalu stabil dengan diri kamu, stabil. Seperti seseorang yang terlalu mandiri. Kamu perlu untuk bertemu dengan orang-orang. Mungkin kamu ingin, ya, mungkin kamu ingin untuk bisa berkumpul atau untuk bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang, tapi ada ketakutan. Kalau bertemu langsung tuh ada ketakutan, ya kan? Seperti mungkin di sini takut pandemi atau seperti apa, takut juga seperti ya bisa dikatakan mungkin kamu takut nantinya kamu ketemu dengan berkenalan dengan seseorang yang mungkin merusak kehidupan kamu atau merusak apa ya, hubungan yang merusak begitu loh, yang nggak baik. Takut bergaul dengan seseorang yang salah, bisa saja seperti itu. So saya melihat di sini memang karena kamu selama ini terlalu sendirian, terlalu ya fokus kepada pekerjaanmu saja, terlalu mandiri, terlalu ya bisa dikatakan menutup diri juga ya. Sementara kita sebagai ya bisa dikatakan sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa seperti itu. Memang selama pandemi kita dilarang untuk berkumpul. Tetapi yang namanya bersosialisasi itu tidak harus untuk bertemu, ya kan? Tetap lakukan tindakan-tindakan yang sekiranya bisa membuat interaksi antara dirimu dengan orang lain, minimal dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, seperti itu. Jangan terlalu menyendiri, jangan terlalu fokus hanya ke dirimu sendiri. Nah, di sini dikatakan, kamu banyak lakukan hal-hal yang menyenangkan itu dengan orang-orang terdekat kamu untuk saat ini. Mungkin kamu juga terlalu menyendiri selama ini, tidak mau membaur dengan orang tua, dengan keluarga, saudara, seperti itu. Atau kamu sengaja menghindar dari pasanganmu, entahlah ya. Jadi terlihat di sini, karena ada situasi di mana mungkin ya kamu menganggap dengan cara seperti itu hanya membuang-buang waktu, karena kamu di sini hanya fokusnya ke kerjaan saja barangkali, atau ya ada perasaan takut karena kalau misalnya berinteraksi, berkunjung, kamu takut misalnya di sini pandemi, padahal ya kalau kita tetap menjaga prokes ya nggak segitu-gitunya lah ya. Jadi tetap berinteraksi paling tidak dengan orang-orang terdekat, itu yang dilakukan. Di sini pesan untuk kalian dalam minggu ini, itu tadi, banyaklah menghabiskan waktu untuk menyenangkan dirimu, begitu loh.
dan juga membaur dengan orang-orang terdekat. Karena kamu di sini memang terlihat seperti seseorang yang selama ini seperti takut untuk bersosialisasi. Kamu seperti bersembunyi. Bersembunyi dengan kesibukanmu saja, dengan aktivitasmu saja. Ya? Oke, itu yang memilih kartu pertama. Kita langsung melihat untuk kartu kedua. Di sini ada apa? Invite your fear to tea. Oke, invite your fear to tea. Fear aren't facts. Often they just carry thought or feeling. Instead of judging your fear, invite them to tea. Offer them a cookie and have a chat. Listen to what they have to say. When we're courageous enough to be with what scares us, we receive powerful wisdom. Oke. Ini seperti ada sebuah situasi di mana kita mungkin sering merasa insecure ya, kita terlalu khawatir, kita terlalu takut. Yang mana itu sepertinya ya mungkin kita sering merasa takut karena pikiran dan perasaan yang kita rasakan selama ini. Jadi di sini dikatakan ya coba alihkan sedikit untuk perasaan-perasaan seperti itu dengan ini juga energinya supaya lebih rileks begitu ya. Dengan menikmati secangkir teh barangkali kalau dari kartu ini ya. Atau kalau bisa misalnya minum teh bersama dengan orang terdekat, bersama teman, seperti itu. Atau ya sambil menikmati kue atau juga di sini sambil melakukan obrolan, mungkin via chat karena di sini ada chat begitu ya. Kamu bisa mendengarkan apa yang mereka sampaikan kepada kamu. Jadi ini seperti juga ngobrol begitu loh, ngobrol dengan santai bersama seseorang. Jadi supaya apa? Supaya kamu bisa mendapatkan sebuah keberanian atau keyakinan lagi. Dan ya bisa dikatakan kamu bisa lebih mengurangi perasaan takutmu atau kekhawatiran kamu. Artinya di sini lebih menyantaikan dirimu paling tidak ya. Dan lebih bagus lagi kalau kamu di sini bisa sharing. Berbicara dengan orang-orang terdekat ya, mungkin mengundang sahabat dekatmu seperti itu atau melalui chat kamu sambil menikmati secangkir kopi, kamu chatting dengan sahabatmu, menyampaikan apa yang kamu rasakan. Supaya apa? Supaya perasaan takut dan khawatirmu itu bisa dikendalikan. Kamu bisa memiliki keberanian, kamu bisa memiliki kepercayaan diri lagi. Ya, karena biasanya dikatakan di situ ketakutan itu dari pikiran dan juga perasaan. Belum tentu kenyataannya seperti itu, ya kan? Oke. Ada birds kembali, kartu birds. Oke, ada kartu sumur dan ya kartu bunga bakung. Ya, ini kalau saya melihat memang begini. Kamu mungkin selama ini seperti apa ya, kalau bisa dikatakan di sini, kamu sebenarnya butuh penyembuhan, ngerti? Butuh penyembuhan dari sebuah situasi yang bisa dikatakan di sini yang mana kamu ingin bisa mendapatkan sebuah kesempatan yang lebih baik. Penyembuhan dalam arti begini. Mungkin kamu pernah mengalami sebuah situasi yang bahagia atau ada kesempatan yang baik kamu dapatkan dalam pekerjaan atau apapun, tetapi mungkin itu hanya terjadi tidak lama. Artinya sudah berakhir. Dan kamu seperti ya bisa dikatakan di sini perlu penyembuhan untuk menghilangkan bisa dikatakan ya rasa sakit kamu karena kebahagiaan atau kesempatan yang kamu pernah dapatkan itu sudah hilang ya, sudah berakhir.
Nah, caranya seperti apa? Di sini bisa dikatakan bertemulah dengan orang-orang baru. Banyaklah berkomunikasi. Atau ya paling tidak di sini cobalah kamu menghabiskan waktumu untuk ya berkomunikasi ya atau berbicara dengan orang-orang yang kamu kenal, yang kamu percaya, agar itu bisa memberikan semacam penyembuhan untuk perasaan-perasaan yang sempat membuat kamu seperti kehilangan sebuah kebahagiaan yang begitu cepat gitu loh, kehilangan kesempatan yang begitu cepat ya. Ini saya melihat memang ada perasaan takut, khawatir. Mungkin kamu sedang mengalami perasaan takut, khawatir untuk sebuah kesempatan yang kamu anggap mungkin di sini akan segera hilang atau berakhir, atau ya mungkin seperti ada semacam apa ya, sesuatu yang membuat kamu takut untuk menghadapi sesuatu ke depan nanti, begitu loh. Ya. Jadi ya bisa dikatakan kamu di sini bisa bertemu atau membicarakan itu dengan orang-orang yang kamu kenal, sahabatmu, keluarga, orang tua. Supaya apa? Supaya di sini kamu juga bisa mendapatkan sebuah dukungan. Jadi ini seperti ya mungkin kamu juga mendapatkan semacam dukungan doa seperti itu ya. Atau kamu bisa mendapatkan nasihat dari mereka, bisa mendapatkan ya sumber kekuatan, keyakinan dari mereka. Jelas sekali di sini. Ya. Jadi ya bisa dikatakan ambil kesempatan sejenak untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi ketakutan atau kekhawatiran kamu di sini terhadap orang-orang yang kamu percaya atau orang-orang terdekat kamu, supaya ya kamu mendapatkan dukungan itu di dalam minggu ini, ya. Ambil waktumu sejenak untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang kamu rasa, yang kamu anggap mungkin di sini bisa menjadi sumber inspirasi kamu atau orang yang bisa dikatakan di sini berpengaruh untuk hidup kamu, ya. Supaya kamu bisa dikatakan di sini kamu bisa siap menerima apapun yang akan kamu hadapi ke depan nanti. Atau mungkin situasi yang baru saja kamu rasakan, situasi yang ya kamu kehilangan sesuatu atau kamu gagal dalam sebuah situasi, itu bisa segera teratasi dengan berbicara dengan seseorang, begitu loh. Makanya di sini invite your fear to tea. Invite your fear to tea itu mungkin kamu bisa mengundang seseorang untuk sejenak berbicara, bersantai dalam situasi harafiahnya seperti itu. Tetapi kalaupun tidak bisa bertemu, ya artinya komunikasilah dengan seseorang untuk apa yang menjadi kekhawatiranmu, ya. Oke, itu yang memilih kartu kedua. Kita lihat kembali untuk kartu selanjutnya. Kartu ketiga, your purpose is joy. Wow, your purpose is joy. Your purpose has nothing to do with how you make a living. That is your vocation, mission, or inspire passion. All worthy, but your purpose is much simpler and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering, nurturing, and celebrating who you truly are, and knowing and loving yourself at the deepest level. Oke. Jelas ini sebuah apa ya? Kalau saya bisa katakan minggu ini, apa yang menjadi tujuan kamu itu hanyalah bersenang-senang, begitu, ya. Apa yang bisa membuatmu merasa hidup kembali, itu yang harus kamu lakukan. Yang jelas di sini apa yang berharga untuk dirimu, itulah yang harus kamu lakukan. Yang jelas tujuanmu di sini sangat simple dan juga tujuan yang besar tentunya untuk diri kamu, yaitu apa yang menjadi misi hidup kamu, apa yang membuat kamu bersemangat, apa yang membuat kamu terinspirasi, lakukan itu. Karena di sini dikatakan ya
minggu ini adalah saatnya untuk kamu bisa menemukan lagi sesuatu hal yang baru. Ya, untuk bisa melahirkan sesuatu yang baru atau untuk bisa merayakan siapa dirimu sesungguhnya. Nah, seperti itu. Dan ya, setelah kamu mengetahuinya dan di sini kamu akan lebih bisa mencintai dirimu sendiri lebih dalam lagi. Ini seperti kondisi di mana kamu harus bisa punya tujuan untuk hidupmu, ya. Dalam minggu ini nggak usah ribet-ribet memikirkan apapun. Yang terpenting ambil semacam tindakan yang tujuannya untuk bisa menyenangkan pikiran dan perasaanmu, ya. Minggu ini tujuanmu itu hanya untuk bisa bahagia atau hanya untuk bisa bersenang-senang. Hanya itu, pikirkan itu saja. Jadi nggak usah mikirkan yang ribet-ribet ya untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Minggu ini waktunya untuk bisa lebih menjalani hidup yang mana tujuannya hanya untuk bisa bahagia. Oke, kita lihat kartunya di sini ada kartu 3 nomor 3. Perahu layar. Wow, ada laki-laki dan ada kartu kompas. Ya, kompas ini tentang arah tujuan ya. Jadi kita memang di sini harus bisa punya target, punya tujuan untuk hidup kita. Ketika kita mungkin di sini sempat tersesat. Wow. Karena kompas ini biasanya diperlukan supaya kita tidak tersesat ya. Ya, jadi kalau saya bisa melihat dari kartu ini, minggu ini kalian yang memilih kartu ketiga, kalian yang sedang bisa dikatakan ya kita ini selalu dalam perjalanan menjalani kehidupan ya kan. Jadi kalau dari kartu ini dikatakan mengalir aja, jalani aja apa yang sudah harus kamu jalani sekarang. Artinya kalau memang kamu baru saja mengalami hal-hal yang mungkin membuat kamu tersakiti atau kamu pernah baru saja mengalami kondisi yang tidak nyaman, ada semacam kesedihan dan lain-lain, mengalirlah. Ya, mengalirlah untuk kehidupan yang selanjutnya yang harus kamu jalani. Karena kalau saya melihat di sini memang kita harus bisa seperti seorang laki-laki ini loh. Kita harus bisa menjadi seseorang yang rasional. Laki-laki itu rasional. Pikirannya itu yang logis-logis aja. Nggak kayak perempuan. Kalau perempuan itu terlalu banyak, mungkin terlalu banyak pertimbangan atau terlalu banyak ya memperkirakan ini dan itu. Tapi kalau laki-laki itu kan rasional. Artinya, kalau memang ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, ini seperti perahu yang pergi ya, meninggalkan sesuatu, ya sekarang kita harus bisa menjalani apa yang saat ini sudah menjadi kehidupan kita, mengalir. Bersikap rasional bahwa apa yang sudah terjadi, ya sudah gitu. Nggak perlu lagi disesali. Seperti seorang laki-laki gentle, berani untuk menerima apa yang sudah terjadi. Realistis. Ya, saya melihat di sini minggu ini kalian yang memilih kartu ketiga harus lebih keluar energi maskulinmu, ya. Energi maskulin itu energi yang ya bisa dikatakan seperti itu ya, harus bisa lebih punya kekuatan, kan itu maskulin, harus bisa lebih lebih bisa bertanggung jawab atau bisa bersikap lebih logis. Dalam arti sekarang buat tujuan hidupmu yang baru. Tujuan hidup yang mana? Yang menghasilkan. Karena seperti perahu ini ya jelas saja di sini kita harus bisa membuat tujuan yang lebih menghasilkan sekarang, apapun itu, setelah kita mungkin di sini harus meninggalkan sebuah situasi yang sudah tidak menghasilkan lagi, ya kan? Jadi buat tujuan yang lebih baik. Kalau memang misalnya di sini kamu gagal dalam hubungan, ya sudahlah. Sekarang buat tujuan baru untuk hidup kamu apa? Ya, kamu harus bisa menjalani hidup kamu ke depan, yang mana nanti kamu juga pasti akan bisa menjalani lagi sebuah hubungan yang baru, yang lebih menghasilkan, yang lebih
yang lebih jelas begitu ya, ketimbang hubungan yang sudah lewat, yang sudah berakhir, ya itu sudah lewat, nggak perlu lagi disesali atau difikirkan. Usaha pekerjaan yang sudah gagal, ya sudahlah, sekarang realistis. Bagaimana untuk memulai lagi? Ada tujuan baru lagi, supaya ada hasil lagi yang bisa didapat dari pekerjaan atau usaha yang akan dilakukan selanjutnya. Begitu. Jangan terfokus untuk hal-hal yang sudah terjadi. Ya. Karena kalau kita berpikir untuk hal-hal yang menghasilkan, tentunya kita akan lebih bersemangat. Melihat sebuah tujuan yang lebih, ya bisa dikatakan di sini lebih memberikan kita keinginan untuk untuk melakukannya lagi dan lagi sesuai passion. Tadi dikatakan di sini juga lakukan apa yang menjadi tujuanmu sesuai dengan passionmu, ya, yang menghasilkan. Mungkin juga ini tentang menemukan ide baru, usaha apa yang mau dijalankan, seperti itu, ya. Atau ya bisa juga tentang bertemu dengan orang-orang baru, itu termasuk juga di dalamnya seperti itu. Karena kalau kita terus berpikir tentang hal-hal yang sudah terjadi, ya itu nggak bisa diharapkan apa-apa lagi. Sudah berakhir, sudah selesai, ya sudah. Ya, untuk kalian yang memilih kartu ketiga, buat tujuan baru untuk hidup kamu, dan tujuan itu adalah tujuan yang memberikan kebahagiaan, tujuan yang memberikan hasil. Tentunya tujuan yang menyenangkan untuk hidup kamu juga. Oke? Ini yang memilih kartu ketiga. Oke, dan kita lihat kartu terakhir. Apa energi minggu ini yang memilih kartu terakhir? Ask for help. Are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You are not superwoman. So there's no need to do it all yourself. You have an army of angels and speed dial. Give them a call, communicate your need, and learn to receive their one. When we are open to the help that's all around us, the universe provides assistance. Make sure to look for the sign. Once you ask for help, they will start appearing. Oke, jadi poinnya untuk yang memilih kartu terakhir, kamu sepertinya memang memerlukan sebuah semacam dukungan, begitu ya, dukungan. Selama ini kamu mungkin memerlukan itu, dan ini waktunya untuk kamu meminta pertolongan, karena kita bukan manusia bukan superwoman. Ini khusus untuk perempuan, barangkali kamu itu bukan superwoman. Manusia itu bukan Superman. Jadi di sini ada sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu lakukan sendiri, tidak bisa kamu hadapi sendiri. Di sini dikatakan kita itu didukung oleh, ya bisa dilihat di sini kita didukung oleh atau dijaga oleh malaikat-malaikat penjaga, dan ya paling tidak kita percaya bahwa ada Tuhan bersama kita, ya. Tinggal bagaimana kita harus mau berbicara atau meminta pertolongan kepada Dia yang punya kuasa atas hidup kita, seperti itu. Ketika kita mau membuka hati, membuka diri, maka universe itu akan memberikan bantuannya, begitu ya, memberikan bantuan, dan ya kita akan diberikan tanda-tanda dari bantuan yang diberikan oleh universe. Jadi sekali kita meminta, pastilah semesta itu akan siap untuk memberikan bantuannya kepada kita. Jadi bagaimana kamu mau atau tidak? Sekarang pertanyaannya, kamu mau atau tidak meminta pertolongan kepada yang di atas, kepada semesta? Mungkin selama ini kita terlalu, bisa dikatakan untuk kalian yang memilih kartu terakhir mungkin terbeban dengan masalah dan ingin mengatasi masalah itu dengan kemampuanmu sendiri. Kamu lupa bahwa sebenarnya di sini kita bukan manusia yang super bisa ngadepin semua masalah sendiri, ya. Kita juga butuh bantuan, pertolongan, bimbingan dari
yang di atas. Ya, di sini ada the star, the moon. Wow. Ya, ini ada kartu perempuan. Ya, ini tentang harapan sebenarnya ya. Kita itu seperti berharap bisa memperoleh sebuah hasil. Kita seperti, ya bisa dikatakan di sini ada impian. Kita itu sebenarnya mengharapkan pertolongan. Tetapi mungkin selama ini, kita hanya, bisa dikatakan hanya terbuai dengan angan-angan atau hanya bermimpi saja. Karena kita hanya ngandalin diri sendiri gitu loh. Kita seperti mengharapkan pertolongan, tetapi kita hanya berharap bahwa pertolongan itu akan datang. Atau kita berharap untuk bisa keluar dari masalah, ya, untuk bisa mencapai sebuah impian, tetapi itu hanya kita angan-angankan saja. Tidak ada tindakan. Mungkin saja ini tentang sebuah situasi di mana seperti apa yang kita harapkan itu mungkin terlalu mungkin terlalu sulit, dalam arti ini seperti sebuah kondisi kita ingin sebuah hasil yang bisa membuat situasi kita misalnya di sini selamat dari sebuah kondisi yang sulit, tapi kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa, dalam arti itu seperti sebuah kondisi di mana ya kita ini seperti hanya berharap dan berharap aja gitu loh. Karena mungkin kita tahu situasi yang kita harapkan itu sulit, ya, sulit dan bisa dibilang kita mungkin di sini seperti seorang perempuan. Perempuan itu energinya itu kan biasanya hanya mengikuti perasaannya saja, hanya mengikuti apa yang menjadi energi dia sebagai seorang yang feminin, dalam arti terlalu sensitif untuk meminta pertolongan, mungkin kepada seseorang itu ragu untuk menyampaikan sesuatu hal yang membuat dia kesulitan, itu seperti banyak hal yang dia perhitungkan, dia pertimbangkan, sementara dia seperti sebenarnya ya butuh begitu loh. Jadi kalau kamu dalam kondisi mungkin di sini kamu mengharapkan sebuah pertolongan, ya. Artinya di sini kalau saya lihat sih, kalau memang kamu merasa ragu untuk meminta bantuan, salah satu cara ya, kamu serahkan dulu kepada yang di atas. Tapi biar bagaimanapun di sini, kalau memang ada orang yang bisa membantu kamu, jangan ragu untuk meminta. Dalam arti, memintalah dengan lemah lembut, begitu ya. Mungkin kamu di sini juga meminta perhatian dari dia, meminta semacam nasihat, meminta semacam ya kepedulian dia kepada masalah kamu, seperti itu. Jadi jangan ragu. Karena kalau saya melihat di sini, kamu itu seperti hanya berharap orang-orang itu mengerti kamu, tapi kamu nggak pernah meminta itu. Mungkin karena kamu merasa, sudah sulit, nggak akan ada yang bisa membantu aku, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa memberikan jalan keluar. Ya kamu nggak menyampaikan. Ini juga tentang komunikasi ya, kalau saya lihat dari kartu The Moon ini. Komunikasikan agar orang-orang itu tahu, agar orang-orang itu memberikan perhatian juga apa yang menjadi permasalahanmu, agar orang-orang bisa menolongmu. Artinya di sini jangan hanya kamu menggantungkan harapanmu itu dengan berharap orang-orang bisa mengerti akan keadaan kamu. Nonsense. Kalau seperti itu orang nggak akan ngerti, orang nggak akan datang menolong. Kamu harus meminta. Ask for help. Selain meminta pertolongan kepada orang lain, serahkan juga permasalahanmu kepada yang di atas. Supaya
apa yang kamu usahakan, baik itu meminta bantuan dari orang lain maupun permintaanmu pada yang di atas, itu semuanya sinkron, semua terjadi. Orang-orang bisa menolongmu, membantumu, semesta pun akan memberikan petunjuknya agar kamu keluar dari masalahmu. Seperti itu, ya. Jadi ini kalau saya melihat yang memilih kartu terakhir selama ini hanya memendam atau hanya mengharapkan, menghayal bahwa akan ada bantuan, atau kamu tuh hanya berangan-angan bahwa orang itu ada seseorang yang akan mengerti dan akan ada seseorang yang akan membantumu. Sementara kamu nggak minta gitu loh. Jadi nggak bisa. Minggu ini, kalau kamu memang butuh bantuan, katakan kepada orang lain ya, kepada siapapun yang kamu anggap, kamu harapkan mungkin bisa membantu, sampaikan itu. Artinya kalau ada seseorang yang sudah tahu akan kesusahan kamu, pastilah paling tidak dia sudah mengerti apa yang kamu perlukan, dan dia mungkin juga akan mencoba membantu bagaimana supaya kamu bisa keluar dari masalahmu. Itu poinnya. Mungkin bukan dia yang akan memberikan jalan keluar, tapi paling tidak mungkin dia akan ya mencarikan cara atau memberikan nasihat, informasi. Itu juga semacam bantuan. Jadi bantuan itu tidak langsung terjadi dari seseorang. Nasihat, informasi, atau apapun itu juga berupa bantuan agar bisa keluar dari permasalahan kamu, begitu. Ya? Oke? Seperti itu ya yang memilih kartu terakhir untuk pick a card kali ini, energi mingguan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, untuk kalian yang mengikuti pick a card kali ini. Kita ketemu lagi di pick a card mingguan di minggu depan.